Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernanda Arik Prasetyo, NIM 430302000027. Saya dari kelas PMI 2A. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Rozak. Pertanyaan yang pertama, pada materi tersebut sudah dijelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran. Coba sebutkan dan jelaskan sifat-sifat dari Al-Quran tersebut. Ada 3 sifat-sifat yang dimiliki dalam Al-Quran. Sifat yang pertama yaitu Al-Hakim, yang bijaksana atau penuh hikmah. Al-Hakim artinya terpelihara dari kebatilan, tiada kedustaan di dalamnya dan tidak ada pula perbedaan. Yang kedua yaitu Al-Aziz, yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran itu dengan sifat kekuatan seperti ini, karena ia dengan kebenaran maknanya menjadi terjaga dari segala upaya untuk menikam dan merendahkannya. Yang ketiga yaitu Al-Karim, yang terpuji atau mulia, bermakna tidak ada penentang yang sanggup mencari celah untuk melukai kesuciannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan, menguatkan, dan meninggikan kedudukannya atas semua kitab terdahulu. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tujuan mempelajari ulumul Quran itu sendiri. Ada 3 tujuan dalam mempelajari ulumul Quran. Yang pertama, untuk mengetahui secara ihwal kitab Al-Quran sejak dari turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW sampai keadaan kitab itu hingga sekarang, untuk dijadikan alat bantu dalam membaca lafal ayat-ayatnya. Yang kedua yaitu memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan aturan-aturan atau hukum ajarannya, serta untuk menyelami rahasia dan hikmah disyariatkannya sesuatu peraturan atau hukum dalam kitab tersebut. Yang ketiga yaitu untuk dijadikan senjata pamungkas guna untuk melawan orang-orang non-muslim yang mengingkari kewahyuan Al-Quran dan membantah tuduhan orang-orang orientalis yang menyatakan tentang sumber-sumber Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW atau dari orang-orang tertentu yang tiap-tiap abad ada raja atau orang yang melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap kesucian kitab Al-Quran. Kalau umat Islam berkewajiban membela agamanya, jelas kewajiban pertama yang harus dibelanya ialah membela eksistensi dan fungsi kitab suci dengan mempertahankan kesucian, kemuliaan, serta keagungannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan 2 cara malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Jawaban yang pertama yaitu menyampaikannya melalui suara, seperti suara lonceng. Dan yang kedua yaitu malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki. Pertanyaan yang keempat yaitu apa hikmah dari turunnya Al-Quran yang bertahap? Ada 3 hikmah. Yang pertama yaitu meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu pertama merupakan peristiwa yang bersejarah dalam penyebaran ajaran Islam. Yang kedua yaitu memudahkan hafalan dan pemahamannya. Para kaum muslimin menjadi lebih mudah menghafalkan dan memahami Al-Quran. Yang ketiga yaitu mengandung tantangan dan mukjizat. Orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tiada henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pengertian asbabun nuzul itu sendiri? Jawabannya, asbabun nuzul berasal dari 2 kata, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun memiliki arti sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi asbabun nuzul, maka artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul terdiri atas 2 macam, yaitu dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan.
Pertanyaan yang keenam, sebutkan isi dan makna diturunkannya ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq itu sendiri. Jawabannya yaitu makna dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu Allah memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Allah memerintahkan untuk membaca berulang kali karena ilmu akan masuk ke dalam otak dan hati manusia apabila dibaca berulang kali. Selain itu, dengan membaca maka diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketujuh yaitu pada materi ketiga dijelaskan tentang apa itu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa ciri-ciri yang bisa kita ketahui agar surat itu Makkiyah atau Madaniyah? Jawabannya yaitu ciri-ciri surat Makkiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ayat dan surahnya pendek. Yang kedua, ungkapannya keras, cenderung puitis dan juga menyentuh hati. Yang ketiga, banyak terdapat kesamaan bunyi. Yang keempat, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah. Yang kelima, banyak kecaman kepada kaum musyrik. Yang keenam, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta penggambaran surga dan neraka. Yang terakhir yaitu banyak tuntunan mengenai akhlak al-karimah atau akhlak yang baik. Kemudian ciri-ciri dari surat Madaniyah yaitu yang pertama, ayat dan surahnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujukan adalah akal pikiran. Yang ketiga yaitu banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu banyak dijumpai seruan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian pertanyaan yang ke-8 yaitu dalam suatu catatan disebutkan bahwa sejumlah bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabannya yaitu yang pertama yaitu riqa atau lembaran lontar, yaitu daun yang dikeringkan atau perkamen kulit binatang. Yang kedua yaitu liqaf atau batu tulis berwarna putih, terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal lantaran panas. Yang ketiga yaitu asib atau pelepah kurma, terbuat dari bagian ujung dahan pohon kurma yang tipis. Yang selanjutnya yaitu akhtaf atau tulang belikat, biasanya terbuat dari tulang belikat unta. Kemudian ada adlo atau tulang rusuk, biasanya juga terbuat dari tulang rusuk unta. Dan yang terakhir ada adim atau lembaran kulit, terbuat dari kulit binatang asli yang merupakan bahan utama untuk menulis ketika itu. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan tentang Al-Quran turun dalam sab'u ahruf menurut Nahruddin Baidan. Jawabannya yaitu menurut Nasruddin Baidan, pendapat yang dianut mayoritas ulama bukanlah makna yang tepat karena Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim berasal dari suku yang sama, yaitu suku Quraisy. Maka tidak mungkin mereka bertikai pada bacaan yang sama jika berasal dari suatu suku yang memiliki bahasa yang sama. Maka pemaknaan sab'u ahruf dengan makna 7 dialek dianggap tidak tepat. Lalu pertanyaan yang ke-10 yaitu pada pembahasan materi tentang adab dalam membaca Al-Quran, sebutkan 3 hal yang dimakruhkan atau tidak diperbolehkan ketika membaca Al-Quran. Jawabannya yaitu yang pertama, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa ajam selain bahasa Arab secara bertahap mutlak, baik dia mampu berbahasa Arab atau tidak, baik di waktu sholat ataupun di luar sholat. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan qiraah yang syadz. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan ijma' tentang hal itu, tetapi Mau'hub al-Jazari membolehkan pada selain sholat, mengkiaskan riwayat hadis dengan makna. Yang ketiga yaitu dimakruhkan untuk menjadikan Al-Quran itu sumber rezeki atau ma'isyah
Al-Ajuzi meriwayatkan sebuah hadis dari Imran bin Husain secara marfu', barang siapa membaca Al-Quran, maka hendaklah dia minta kepada Allah dengannya. Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran dan meminta kepada manusia dengannya. Pertanyaan yang ke-11 yaitu, buktikanlah apakah ada hubungan antara surat atau ayat dengan surat atau ayat lain dalam Al-Quran dengan cara menyebutkan satu saja hubungan antara surat atau ayat dengan surat atau ayat yang lain. Jawabannya yaitu contohnya yaitu hubungan surat Al-Alaq ayat 96 dengan surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Alaq, Nabi dan umatnya diperintahkan untuk membaca atau Iqra. Yang harus dibaca itu banyak sekali, di antaranya adalah Al-Quran. Maka wajarlah jika surat berikutnya adalah surat Al-Qadar yang menjelaskan turunnya Al-Quran. Inilah keserasian susunan surat dalam Al-Quran. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-12, yaitu jelaskan apa itu ta'wil menurut Al-Jurzani dan menurut Abu Zahra. Jawabannya yaitu yang pertama, menurut Al-Jurzani ialah memalingkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang muhtami apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu menurut Abu Zahra, ta'wil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang zahir kepada makna yang lain tetapi bukan zahirnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.